Di sini saya akan mempresentasikan materi dari program studi pembelajaran PKN MI. Saya akan mempresentasikan judul materi saya yang berjudul Tata Tertib. Di sini, tata tertib di sekolah itu tidak cuma hanya guru atau kepala sekolah saja yang menaati, tetapi tata tertib di sekolah itu semua warga sekolah juga, murid, guru juga, kepala sekolah, tukang kebun, semuanya itu juga wajib menaati tata tertib yang ada di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari tata tertib. Yang pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Itu berlaku bukan hanya untuk siswa saja, berlaku juga untuk semua warga di sekolah, seperti guru, kepala sekolah, dan pegawai-pegawai lainnya. Jadi di sini berangkat sekolah tepat waktu itu juga contoh dari tata tertib sekolah yang harus kita taati. Dan yang kedua, mengikuti upacara bendera. Itu juga berlaku untuk murid, untuk guru, dan untuk kepala sekolah. Jadi ketika upacara bendera pada hari Senin, maka semua warga sekolah atau petugas, apalagi petugas upacara bendera, harus mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Dan yang ketiga, memakai seragam sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Maksudnya ketika ada aturannya pada hari Senin memakai baju merah putih, maka harus memakai baju merah putih. Jangan ketika hari Senin memakai baju pramuka. Kan aturan dari hari Jumat dan Sabtu memakai baju pramuka. Jadi itu tidak boleh, harus disesuaikan dengan harinya ketika memakai seragam sekolah. Ini saya akan menjelaskan dan akan mencontohkan apa saja manfaat tata tertib yang ada di sekolah. Jadi di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan manfaat dari tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, agar kegiatan belajar mengajar lebih aman, nyaman, dan kondusif. Itu maksudnya ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, itu kita akan lebih aman dan nyaman. Ketika ada tata tertib yang tidak boleh dilanggar di kelas atau di sekolah, maka rasanya ketentraman atau kenyamanan yang ada di sekolah itu, maka kita akan terasa lebih aman. Dan yang kedua, mengatur perilaku warga sekolah. Jadi dari adanya tata tertib, kita bisa mengatur perilaku warga sekolah. Dari yang awalnya orang atau murid-murid di sekolah itu perilakunya tidak baik, maka dengan adanya tata tertib itu kita bisa mengatur perilaku tersebut menjadi yang lebih baik. Bukan rasa kebersamaan, dan yang terakhir melatih sikap disiplin dan tidak egois dalam kegiatan kebersamaan, yaitu di adanya tata tertib itu melatih kita untuk disiplin dan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, dan kita tidak boleh egois dalam kegiatan kebersamaan. Jadi kita tidak boleh mementingkan keinginan kita sendiri. Jadi kesimpulan dari tata tertib adalah peraturan yang sudah disepakati seseorang atau kelompok bersama untuk menciptakan suatu kebersamaan tujuan bersama. Jadi ketika kita melanggar tata tertib atau tidak menaati tata tertib, maka kita akan mendapatkan sanksi. Jadi
Sanksi yaitu hukuman yang telah disepakati bersama. Jadi ketika ada seseorang atau kelompok itu yang tidak menaati tata tertib, maka akan dikenakan hukuman yang telah diberlakukan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.